kami dari kelompok 11 dan 12 ingin membuat video tentang ibadah Teize untuk memenuhi TAS dari mata kuliah Spiritualitas Kristen kelas C. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan saat teduh sejenak. Pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas cinta kasih-Mu bagi kami sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, penuhilah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Sadarkan kami Tuhan akan segala kebaikan-Mu. Pandanglah kami semua yang ada di sini dan ajari kami agar kami bisa menjadi sahabat yang setia bagi orang lain. Amin. Mazmur pasal 37 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisun seperti dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu, penuhi kami ya Tuhan, haleluya, penuhi
ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kini tiba saatnya. Kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan sabda kebenaran firman. Kiranya Engkau menyampaikan isi hatimu melalui firman ini, dan Kau buka akal dan pikiran kami agar kami bisa mengerti ya Tuhan. Amin. Roma pasal 15 ayat yang keempat sampai 9. Inilah bunyi firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan kesuburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan kehidupan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersemua untuk menurutkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang dan untuk memimpinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menjadikan mazmur bagi nama-Mu. Sahabatku yang terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hidup kita selalu berhadapan dengan pilihan. Dalam menentukan pilihan, tentunya kita perlu memikirkan dengan matang dan siap mengambil risiko dari apa yang sudah diputuskan. Biasanya, jika sesuatu terjadi di luar ekspektasi kita, maka kita akan menyesal dengan apa yang kita putuskan. Selaku anak muda, dalam menghadapi sebuah pilihan, kita sering mengambil keputusan menurut emosi dan perasaan kita saja, tanpa menggunakan akal sehat dan berpikir panjang apa akibatnya. Sehingga kita sering salah untuk mengambil keputusan dalam hidup kita. Kita lebih mementingkan sesuatu yang terjadi sekarang dibandingkan dengan akibat yang akan terjadi ke depannya. Jika kita mengambil sebuah keputusan yang hanya menggunakan emosi dan perasaan saja. Untuk itu, kita perlu hikmat dan melibatkan Tuhan saat mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Pengkhotbah mengajak melalui bacaan kita untuk bersukaria dalam kemudahan kita. Karena ada masanya kita sudah tidak lagi menikmati masa muda kita. Pengkhotbah 12 ayat 1-7 menggambarkan kepada kita masa di mana sudah tidak bisa lagi menikmati masa muda. Tetapi kesenangan yang dianjurkan oleh pengkhotbah adalah kesenangan yang cerdas. Artinya semua kesenangan dan sukacita harus dikendalikan dengan kesadaran bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita. Jika dalam kehidupan masa muda kita tidak mempergunakan dengan melakukan hal-hal yang baik, maka percayalah, kita akan menyesal di kemudian hari. Ada begitu banyak contoh di sekeliling kita, sebuah penyesalan ketika mereka tidak mempergunakan masa muda mereka dengan baik. Sebagai anak muda Kristen, kita dianjurkan untuk mempergunakan hidup kita dengan bijak untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kita kuat, bawalah hidup kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Terkadang ini menjadi pilihan yang sulit untuk kita lakukan, karena kehidupan masa muda adalah masa di mana kita ingin mencoba banyak hal. Kita lebih sering mengikuti keinginan hati bukan keinginan Tuhan, karena sepertinya keinginan Tuhan bertentangan dengan keinginan kita. Kita menganggap bahwa kita bisa melakukan kehendak Tuhan nanti ketika kita sudah dewasa, berkeluarga, ataupun ketika sudah lansia. Sahabatku yang terkasih,
Sebuah penyesalan tidak akan datang di depan. Ia akan datang setelah kita menghadapi sebuah penderitaan dalam hidup. Ketika dalam masa muda kita mau hidup dalam dosa dan memilih jalan yang salah, maka di masa mendatang kita akan mengalami penyesalan. Tetapi jika di masa muda kita mengizinkan Tuhan untuk melindungi, sehingga bisa memilih dan hidup dengan baik seturut dengan kehendaknya, maka di masa-masa mendatang kita akan menikmati sebuah kebahagiaan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menjalani masa muda menurut kehendak Tuhan tidaklah mudah. Akan ada tantangan dan godaan, bahkan begitu banyak hal yang akan kita korbankan. Mungkin saja waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita bisa memilih untuk tetap hidup menurut kehendaknya, percayalah, akan ada masa di mana kita akan menikmati dampak dari semua yang sudah dilakukan. Mintalah hikmat dari Tuhan agar memampukan kita untuk bisa menentukan pilihan terbaik dalam hidup di masa muda kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. 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 Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan untuk segala kebaikan yang kami terima dari-Mu sampai detik ini. Semoga kami bisa meneladani-Mu, menjadi seorang sahabat yang bukan hanya hadir di saat kebahagiaan, tetapi juga bisa hadir di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan mereka, membawa satu pengharapan di tengah kebimbangan mereka dan kegembiraan di tengah kesedihan mereka. Semoga kami juga semakin menyadari kehadiran sahabat-sahabat kami yang tiada ternilai harganya. Kami mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.